Ya, ya, salam sejahtera semuanya. Hari ini saya berkumpul dengan tokoh masyarakat, dengan Pak RT saya, yang mana kemarin harusnya hari Minggu kita kan mau salurkan Pak ya. Iya, kenapa Bapak coba jelasin, dekat kameranya. Gimana? Kenapa kemarin kita Bapak kesibukannya apa mendadak ini? Pas hari Minggu sore, hari Minggu kemarin ya, pembagian sembako hasil YouTuber bagian ini ya. Tapi hari Minggu kemarin banyak kegiatan, yaitu mendampingi warga pembagian BLT di wali kota, walaupun wali kota. Terus ada kerja bakti juga di masjid, bocor atap masjid tapi sudah beres. Iya. Jadi mohon maaf kemarin nggak bisa gabung mandi. Iya. Makanya waktunya kita bagi pada hari ini. Iya, jadi Pak RT juga mengerti bahwa ini kita sudah kemarin ada bagi sebagian. Jadi hari ini kita lewat Pak RT kita salurkan 100 apa ini? Lusin apa? 100 pack ya. Ya, jadi ini berupa kupon kita kasih. Ya, tolong dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Siap. Ya. Jadi tugasku selesai. Nanti Bapak ini, Pak di RT berapa Pak? RT 21. Oke, berarti Bapak nanti Pak RT. Ya, gimana kisah Pak Mul gimana nih? Ya, coba share. Kemarin ada katanya anjir 100 ibu-ibu. Gimana? Ya, aku kan komplain Iya. Iya. kemarin kan diundang sama Pak Demul itu habis asar Dekatnya kamera dekat ya. suruh ngambil Iya. apa itu sumbangan. Itu hari apa itu? Kemarin Hari Senin. Senin. Loh, iya. Nah, habis itu terus aku nyariin hari Iya, ini sama iya. Pak Demul. Akhirnya Pak Simon apa itu ada. Nah, berarti datang nah, juga, kita berarti. simbolis tuh kasih Pak RT. Nah, simbolisnya. Simbolis juga Bapak ya. Habis ini kan. Ya, Pak, entuk pembeli dong. Hilang. Ya, sudah. Ya, makasih sama Bapak-bapak. Ya, semoga berkah ya. Mari. Iya, kita mau kemana ini Pak Ardi? Kita ini Pak Pester mau ke Rumah Sakit Gunung Malang. Iya. Kenapa? Kita mau kunjungi salah satu teman kami ya, dan salah satu preman dari Manado, Sulawesi Utara. Wah, Gitu. preman? Ya, Jadi pikir renang. sudah preman. Kalau di Manado itu daerah paling rawan namanya PK Corona. Wih, PK Corona. Iya. Teling. Teling, daerah Teling. Nah, terus Dan dia ini mereka itu ada 7 orang Pak Pester. 7 orang preman semuanya? Preman semuanya. Wow, serem banget ya. Terus? Yang boleh dikata polisi aja udah bosan lihat muka mereka, Pak Pester. Wes, ini sudah residivis ini? Sudah bolak-balik Pak Pester. Iya. Begitu. Dan salah satu dia juga adalah yang sempat tikam teman saya gitu dulu di Manado. Wah, berarti kriminal ya ini? Memang ini gitu. Iya. Tapi sudah bertobat. Nah, terus gimana ceritanya? Nah. Sekarang kapan ke Balikpapan dan kapan ke Balikpapan? Katanya mereka ke Balikpapan via darat Wah, gitu. berapa hari? Berapa Pakai jam? mobil Pak Pester. Iya. Nah, dan tibanya kemarin pagi jam 10 di Balikpapan. Iya. Dan langsung ke Geraha IHS mau ketemu Pak Pester Andi Simon. Iya. Kemarin kalian nggak temu ya? Kemarin nggak sempat ketemu gitu, dan mereka bilang mereka akan tunggu sampai kapanpun sampai bisa ketemu Pak Pester Andi Simon gitu. Nah, terus itu serem banget ya. Jadi ini preman ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang Pester ini kasihi ya. Kalau kita misalnya frustrasi, broken home, janganlah mengarah atau bercita-cita jadi preman. Karena saya percaya kok jalan hidup orang sana bisa memilih, dia pasti milih yang terbaik. Jadi orang yang masa lalunya gelap, hidup sebagai premanisme, ya itu pasti bukanlah sebuah pilihan, tapi itu sebuah
jalan hidup yang mungkin dia bisa tergelincir, salah bergaul, kepahitan, benci, penolakan. Tetapi kalau misalnya yang preman saja bisa hari ini datang kepada Tuhan Yesus, saya bersyukur ya bisa berkesempatan melayani mereka. Tiba-tiba dia drop tadi pagi, infonya via telepon, Pak. Drop sakit apa? Asam lambung apa? Asam lambung naik itu, dan dia ketakutan, Pak Pastor. Jadi sakit aneh ini. Ya. Ya. Sakit aneh. Gitu. Ya, sakit aneh ya. Jadi kita sekarang menuju kemana nih? Kita menuju ke Rumah Sakit Umum Gunung Malang, Balikpapan. Gitu. Wah. Karena infonya dia sudah di sana, Pak Pastor. Senang banget ini Pastor Andy kembali berkesempatan ya untuk berkunjung ke rumah sakit untuk mendoakan kesembuhan di rumah sakit. Ya memang kondisi yang terjadi bulan-bulan kemarin kan dibatasi oleh karena pandemi. Apakah ini bisa Pak Ardi dibesuk atau bagaimana? Belum tahu. Belum tahu. Kita coba dulu. Kita belum lihat keadaan. Iya. Coba. Ya sudah Bapak Ibu, kita coba saja. Yang pasti setiap niat kita yang baik pasti akan berbuah yang baik, ya. Apakah yang terjadi sebentar? I don't know, because I am trust in Lord. Tuhan memberi kuasa kepada orang percaya untuk mengusir setan, menumpangkan tangan orang sakit dan orang sakit sembuhkan, dan melepaskan mereka dari ikatan dosa. In Jesus name. Ikuti terus perjalanan video ini. Rumah sakit apa? Oh, Balikpapan baru. Tadi kan Gunung Malang. Maaf, Pak Pastor. Iya. Ya, ini ada perubahan apa Pak Ardi tadi di Gunung Malang, sekarang di mana? Sekarang di Rumah Sakit Balikpapan baru, Pak Pastor. Jadi kenapa bisa perubahan ini? Ini kurang mungkin karena protokol COVID kali ya, Pak Pastor ya. Sakit umum mungkin rujuk di sini, Pak Pastor. Oke. Mungkin ya, Pak Pastor. Ya, jadi sekarang kita ada di rumah sakit di Balikpapan baru. Mana Mas? Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku berikan pada kami hati yang mengasihi, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat. Ketakutan saya, cemas tinggi, jantung berdebar. Saya datang jauh-jauh Pak Suster dari Manado. Katanya Bapak preman ya? Ya dulu Pak, Dulu jagoannya. Iya. Mas kelihatan kok dari bodinya. tapi sekarang sudah nggak Pak. Aduh, Iya. mungkin tahu tempat saya juga.
Oh, ini Epin. Iya. Oke. Oke. Sekarang kita perlu satu kata saja, yaitu Yesus mengasihi preman. Yesus mengasihi orang berdosa. Dan Yesus menyembuhkan. Iya. Iya. Ya, kita cuma mau doa Pak kalau kita pulang. Boleh Pak ya? Doa juga harus doakan. Iya. Iya. Siapa namanya Bapak? Berki Posuma. Bapak Berki Posuma. Posuma. Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya. Satu kata saja dia terjawab. Jika seseorang mengalami kasih Tuhan Yesus, ketakutannya, kegelisahannya itu akan be healed, be free. Jadilah penginjil di sisa umur kita ini. Layanilah Tuhan di kota Menara. Amin. Bawalah jiwa-jiwa ke Tuhan Yesus. Ritme jantung normal, segala ketakutannya, intimidasi atas tubuhmu Bapak. Bapak kata saya, mulai hari ini saya bebaskan ketakutanmu. Amin. Tubuhmu Amin. menjadi manusia baru. Amin. Dan diberkatilah tubuhmu. Terima kasih saja. Duduk Pak. Bangun. Lepas ya. Apa-apa. Terima kasih Pak. Ketakutan hilang, ketakutan hilang tadi. Aduh, panik. Sudah dari bulan Mei saya panik, makanya saya cari pastor mati-matian. Iya. Tanpa sengaja jujur pastor. Tangan saya tanpa sengaja. Malam itu lihat YouTube. Nggak tahu. Timbul dari mana ini itu. Dan Tanpa sengaja. Ini rumah sakit ada protokol tidak boleh keluar rame. Nanti Bapak sambung sama tim kami. Tapi intinya Bapak mau kasih 1-2 pesan untuk orang-orang yang masih hidup dalam dunia gelap. Pesan saya, dan ini bukan pesan pribadi saya, mungkin Roh Kudus yang turun hari ini juga, bahwa bertobatlah dan menuju ke jalan yang terang, biar kita hati terang dan berbagilah berkat untuk orang lain. Amin. Kalau kita ada berkat. Amin. Terima kasih banyak Pak. Hormatan tadi semuanya Bapak. Kami akan terus berjalan selama sisa hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami tetap berjalan untuk mencari orang-orang yang sakit. Dalam kehendak Tuhan, mungkin suatu hari kita bisa bertemu untuk didoakan, disembuhkan in Jesus name. Kita kembali ke Healing Center dan kita tidak tahu di Healing Center apakah ada orang sakit yang sedang menunggu. Di dalam setiap kesempatan Pastor belajar memberi diri untuk hidup ini berguna bagi sesama yang membutuhkan. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clear. Haleluya. Sisa umur yang telah diberikannya, Pastor melihat
Orang-orang sakit butuh aliran kesembuhannya. Ini kami Tuhan, pakailah kami Tuhan, orang-orang yang Kau pulihkan. Utuslah kami Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami. Sisa umur yang pastor miliki, aku melihat orang-orang sakit. Rupanya ada orang sakit yang menunggu. Mereka butuh aliran kesembuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, ini di jalan kita coba turun, kita akan doakan mereka. Sisa umur yang Tuhan Yesus berikan, aku melihat orang-orang sakit butuh aliran kesembuhannya. Tuhan Yesus, alirkan kuasa-Mu bagi setiap mereka yang sakit. Ini kami Tuhan Yesus, utus kami menjadi alat-Mu di Indonesia. In Jesus' name be healed.